Hai teman-teman, apa kabar semua? Di video kali ini, saya ingin membahas tentang sistem operasi Ubuntu. Sebenarnya, apa sih itu sistem operasi Ubuntu? Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan dapat didistribusikan sebagai perangkat lunak open source. Nama Ubuntu sendiri berasal dari filosofi Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sesama. Pada awalnya, Ubuntu dirancang untuk kepentingan penggunaan pribadi. Namun, seiring berjalannya waktu, versi server Ubuntu juga tersedia dan telah dipakai secara luas. Sistem operasi Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, tersedia secara bebas, dan mempunyai dukungan baik yang berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Sejarah sistem operasi Ubuntu pertama kali diperkenalkan pada 20 Oktober 2004. Versi-versi Ubuntu dirilis setiap 6 bulan sekali, agar dapat memperbarui sistem keamanan dan update program. Untuk logo sistem operasi Ubuntu diciptakan oleh Andy Fismon dan masih digunakan sampai saat ini. Fungsi utama sistem operasi Ubuntu diciptakan sebagai sistem operasi server karena kestabilan dan keamanan sistemnya yang sangat tinggi. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk menyimpan file-file dalam jangka waktu yang lama guna menghindari dari serangan malware. Adapun beberapa jenis sistem operasi Ubuntu, diantaranya yaitu: pertama, Edubuntu adalah sistem operasi Linux yang dirancang untuk dipergunakan dalam sekolah atau ruang kelas. Kedua, Gobuntu merupakan turunan resmi dari sistem operasi Ubuntu yang dikandung untuk memberikan distribusi yang terdiri sepenuhnya dari perangkat lunak bebas. Ketiga, Kubuntu yang memakai KDE Plasma Workspace membutuhkan sumber daya hardware yang lebih banyak dibanding Ubuntu. Keempat, Lubuntu yang memakai LXDE Desktop Environment merupakan distribusi Ubuntu yang membutuhkan paling sedikit sumber daya hardware. Kelima, Kubuntu yang memakai XFCE Desktop Environment membutuhkan lebih sedikit sumber daya hardware. Keenam, Ubuntu Mobile Internet Device Edition. Adapun kelebihan dari sistem operasi Ubuntu, yaitu: pertama, bersifat open source, artinya siapa saja boleh mengembangkan sistem operasi ini. Kedua, free, dapat digunakan oleh siapa saja secara gratis. Ketiga, tidak memerlukan spesifikasi komputer atau notebook yang tinggi. Keempat, lebih banyak pilihan bahasa, yakni sekitar 55 jenis bahasa yang dapat kita pilih. Kelima, sistem keamanan lebih ketat, sehingga dapat terhindar dari berbagai serangan virus, worm, trojan, dan berbagai jenis virus, walaupun tidak menggunakan antivirus. Kalau ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Nah, ini dia kekurangan dari sistem operasi Ubuntu. Pertama, masih kurang familiar dan kurang user-friendly karena sebagian besar orang masih menggunakan sistem operasi Windows dari Microsoft. Kedua, banyak software yang butuh koneksi. Ketiga, masih minimnya software atau game yang bisa didownload yang sepenuhnya kompatibel dengan sistem operasi Ubuntu.
Untuk cara instalasi sistem operasi Ubuntu menggunakan VirtualBox tidak jauh beda dengan cara instalasi sistem operasi dari Linux lainnya maupun yang dari Windows. Berikut merupakan cara-cara menginstal sistem operasi Ubuntu versi 10.10. Pertama, buatlah season baru di VirtualBox dengan tipe Linux dan versi Ubuntu. Kemudian, masuk ke dalam setting dan masukkan file ISO ke dalam IDE controller. Setelah file ISO berhasil dimasukkan ke dalam IDE controller, lakukan startup pada sistem virtual tersebut. Di dalam tampilan pembuka instalasi ini, pilih Install Ubuntu untuk melanjutkan penginstalan. Uncek bagian Download Update dan Install Third Party Software jika device Anda tidak terhubung dengan internet. Pada jendela instalasi berikutnya, jika Anda masih awam dengan instalasi Ubuntu, cukup ikuti setting default yang ada dan jangan merubahnya. Kemudian, sesuaikan zona waktu tepat di mana Anda tinggal sekarang. Pilih layout keyboard sesuai dengan kebutuhan Anda, atau biarkan secara default jika Anda tidak ingin merubahnya. Masukkan username dan password untuk sistem operasi Ubuntu Anda. Kemudian, tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah itu, lakukan restart untuk memulai sistem operasi Ubuntu. Proses instalasi telah selesai dan Ubuntu siap digunakan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.